Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, doa saya saudara tetap baik dan teruslah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas pada hari ini, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa, menuntun dan mengajar kita untuk dapat melakukan hal-hal yang baik yang sesuai dengan kehendak Allah. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu, kasih-Mu dalam kehidupan kami sampai pada hari ini. Kami percaya sebagaimana hari-hari yang telah kami lewati, Tuhan akan menyertai kami dan juga memberkatinya. Tuntunlah kami senantiasa Tuhan, supaya kami selalu menyenangkan hati-Mu di dalam perkataan dan perbuatan kami setiap hari. Sebab itu kami mau belajar di dalam firman Tuhan yang sebentar lagi akan kami dengar. Bukalah hati dan pikiran kami, mampukan kami mengerti firman-Mu dengan baik, supaya kami dapat menjadi pelaku firman Tuhan yang setia di dalam kehidupan ini. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Jumat 2 Mei 2025 tertulis dalam kitab Mazmur 111 ayat 4. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Nunga dibahin ibana sada perningotan di halongangan akan nabi nahinai pertinggan basa jala parasi rohado jahuba. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah kita menggambarkan damai sejahtera di dalam kehidupan? Jika dituangkan dalam sebuah lukisan, mungkin sebagian kita akan menilai situasi damai sejahtera seperti lukisan laut yang tenang, di mana ada pancaran sinar matahari di atasnya. Lalu ada lukisan di mana seorang gembala sedang duduk di atas kerbau sambil meniup seruling di padang. Terkadang kita menganggap situasi yang tenang demikianlah keadaan yang membawa damai sejahtera. Tetapi ternyata di dalam situasi yang lain, ketika ombak menderu, air menghempas pantai, ada seekor burung bertengger di atas dahan dengan tenang dan nyaman. Saudara-saudara, tentu damai sejahtera itu bukan karena situasi di luar dari diri kita. Tetapi damai sejahtera adalah bagaimana kita bereaksi atau bagaimana kita meresponi apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan. Orang yang hidup di dalam damai sejahtera bukan berarti tidak menghadapi masalah, bukan tidak menghadapi tantangan dalam kehidupannya. Tetapi orang yang hidup di dalam damai sejahtera, apapun masalah dalam hidupnya, apapun yang menjadi tantangan yang sedang terjadi, dia akan tetap bersuka cita. Karena apa? Karena di dalam dirinya ada keyakinan penyertaan Tuhan selalu ada. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Mazmur 111 ini berbicara tentang kebajikan Allah. Bagaimana Allah menyertai umatnya, memberikan lingkungan yang baik, lingkungan yang membawa sukacita damai sejahtera. Kekuasaan Allah dinyatakan di tengah-tengah kehidupan manusia. Sehingga pemazmur menyaksikan bahwasanya Tuhan itu penuh kasih. Tuhan itu penuh rahmat yang selalu memberikan hal-hal baik bagi umatnya. Jika umat Tuhan mengalami kesulitan, jika anak-anak Tuhan mengalami masalah-masalah dalam hidupnya, pemazmur meyakini Tuhan tetap bekerja. Tuhan tetap ada.
Itulah sebabnya bagi orang-orang yang percaya, masalah-masalah dalam hidup tidak akan membuat dia kecewa. Persoalan-persoalan hidup tak akan membuat dia jatuh tak berdaya. Tetapi justru anak-anak Tuhan akan semakin percaya dan semakin mendapat kekuatan di dalam Tuhan ketika mereka sedang menghadapi badai. Bukankah demikian ketika kita sedang naik kapal misalnya, lalu ketika datang badai, kalau kita tidak berpegang kepada sesuatu benda atau kepada sesuatu yang bisa menjaga pertahanan kita, maka kita akan jatuh, saudara. Kita harus pegang dinding kapal, kita harus pegang tiangnya dan lain sebagainya. Supaya kita bisa apa? Supaya kita bisa berdiri dengan teguh, kokoh, tak jatuh. Demikianlah dalam hidup ini. Jika kita tidak memegang Tuhan, jika kita tidak berteduh kepadanya, maka kita akan jatuh, dihempas oleh badai-badai persoalan hidup. Oleh sebab itu saudara-saudara, mari kita melihat perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib di dalam kehidupan kita ketika kita percaya kepadanya. Ketika kita berpegang kepada Tuhan di dalam menghadapi persoalan kehidupan. Ini yang mau disaksikan pemazmur dan yang menjadi pembelajaran iman bagi kita. Supaya kita tidak pernah meninggalkan Tuhan. Dan kita mengingat perbuatan-perbuatan baik yang telah dikerjakan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga hari-hari kita akan selalu bersuka cita. Hari-hari kita akan dipenuhi damai sejahtera. Seperti seekor burung yang bertengger di atas dahan dengan keadaan tenang dan nyaman. Sekalipun lingkungannya sedang kacau. Demikianlah kita, saudara. Kita akan merasakan dan melihat kebaikan Tuhan. Sehingga membuat kita damai sejahtera. Walaupun keadaan kita tidak baik-baik saja. Hari ini kita diingatkan oleh pesan firman Tuhan bahwasanya Dia adalah Tuhan, Bapa yang penuh kasih yang menyayangi kita senantiasa. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah terus berpegang kepada kasih-Nya dan mengingat segala kebaikan-kebaikan yang sudah dikerjakan Tuhan dalam hidup kita. Dan kita tetap kuat dan berani menjalani kehidupan karena kita yakin kebaikan-kebaikan yang lain pun akan diberikan kepada kita hari ini, esok, dan seterusnya. Asalkan kita tetap percaya. Amin. Kiranya Tuhan menolong dan membantu kita untuk melewati masa-masa sulit. Kiranya Tuhan memberi kekuatan untuk kita bangkit, berjalan di dalam pengharapan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Perbuatan-perbuatan yang ajaib telah dikerjakan dan akan terus dikerjakan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetaplah percaya dan teruslah berpegang kepada Dia yang maha baik kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini, firman-Mu yang mengajar kami untuk terus mengingat kebaikan Tuhan yang sudah terjadi dalam hidup kami. Perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib yang melebihi ekspektasi kami. Tuhan, betapa banyak kebaikan yang telah kami terima dalam hidup ini. Ajari kami untuk melihatnya dan merasakannya serta menyaksikan itu semua di dalam kehidupan kami. Jangan biarkan kami meragukan-Mu Tuhan. Oleh berbagai-bagai masalah hidup kami. Oleh badai-badai pergumulan kehidupan. Tetapi di dalam badai kehidupan itu kami merasakan tenang, merasakan damai bersama-sama dengan Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, jalan kami tak selalu rata. Langit tidak selalu biru pada kami. Tapi yang kami tahu dan pasti, Engkau akan selalu menyertai. Karena itu Tuhan, kuatkanlah kami untuk terus berjalan di dalam iman di tengah-tengah kehidupan ini. Biarlah kami terus memenangkan perjalanan kami sehingga sampai di tujuan dan kami beroleh kemenangan. Apapun yang kami kerjakan, ajari kami untuk melakukannya di dalam takut akan Tuhan. Dan biarlah setiap pekerjaan kami berhasil dan berbuah dengan baik. Karena kami percaya Engkau akan menyertai kami. Terima kasih Bapa, berikan kekuatan dan penghiburan bagi saudara kami yang lemah dan berduka. Berikan kesembuhan bagi mereka yang sedang sakit. Engkaulah yang sanggup memberikan segala sesuatu yang kami perlukan. Karena itu, kami puji sembah Engkau
Di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.